warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Fatima, guru SDN Mantimin 1, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kita dapat melihat karena cahaya dan kita dapat mendengar karena bunyi. Jadi, mari kita simak bersama pembahasan kali ini. Topik kali ini adalah bunyi dan sifatnya. Nah, yang mana nanti peserta didik akan mampu mengetahui sifat-sifat bunyi, mengetahui karakteristik bunyi, dan juga anak-anak mampu membedakan tinggi rendah suatu bunyi, dan juga anak mengetahui dan mampu cara mengatur intensitas bunyi. Jadi, mari kita bersama-sama mempelajari pembahasan kali ini. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih kepada anak-anak semua. Pertanyaannya, apakah kalian pernah memainkan alat musik? Apakah alat musik yang kalian mainkan? Apakah suling? Apakah gitar? Atau apakah drum? Oke. Apakah alat musik yang kalian mainkan itu memiliki bunyi yang berbeda-beda? Kira-kira kenapa ya bunyi yang dikeluarkan setiap alat musiknya berbeda-beda? Mari kita bahas. Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Nah, ketika benda menerima gaya berupa pukulan, gesekan, atau tiupan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Sifat-sifat bunyi itu ada 3. Bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi bergerak ke segala arah. Mari kita bahas satu persatu. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya meja, kan itu benda padat. Cair itu berupa air dan udara berupa gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa atau ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana sih cara merambat ya? Nah, cara melakukan percobaan bunyi dapat merambat adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh bunyi yang memiliki sifat merambat. Yang kedua, sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kalian kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengena benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, dan lainnya itu akan menyerap suara. Nah, menurut kalian mengapa kita tidak mendengar gema di rumah ya? Sifat bunyi yang ketiga adalah dapat merambat ke segala arah. Kenapa ya saat kalian berada di ruang kelas kalian bisa mendengar bunyi bel di sekolah? Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan ataupun yang di luar ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar bel sekolah. Nah, karena itu adalah sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Sekarang kita masuk pada pembahasan membedakan tinggi dan rendah suatu bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit akan bergetar cepat sehingga menimbulkan bunyi yang tinggi. Nah, sebaliknya benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Sekarang kita masuk ke intensitas bunyi.
Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Nah, suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti orang yang berbisik itu memiliki intensitas yang rendah. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang bunyi dan sifatnya, yang mana dalam materi tersebut kita sudah membahas macam-macam sifat bunyi, bagaimana cara mengatur intensitas bunyi, dan juga mengetahui karakteristik tinggi rendah suatu bunyi. Itulah materi kita, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.